untuk selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kehadirannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kebenaran, sang penyelamat umat manusia. Beliau menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang hina ke perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga bibir kita selalu ingat untuk bersalawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya salawat kita, nama kita dikenal dan kita adalah salah satu hamba atau umat yang mendahului daripada umat-umat yang lain mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, malam ini kita telah melaksanakan daripada beberapa kegiatan tolak bala dengan tadi kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian melaksanakan salat hajat, membaca yasin dan lain-lain. Ini daripada amalan-amalan untuk menolak bala. Walaupun secara teks dan naskah dari Nabi Muhammad SAW tidak ada menganjurkan untuk mengadakan hajatan atau tolak bala di malam atau di waktu terakhir bulan Safar. Tidak ada naskahnya atau hadisnya dari Rasulullah SAW. Tapi para ulama kita menganjurkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan atau amal-amaliyah untuk kita berharap supaya di tahun ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bala-bala yang Allah turunkan ke dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bala atau musibah ini terbagi menjadi 3. Ya. Ada shaghir, kabir, wa 'udhma. Bala itu terbagi menjadi 3, kecil, besar, dan lebih besar atau lebih agung. Yang pertama kecil. Bala kecil itu mungkin seperti tertusuk duri, itu bala atau musibah. Maka ketika bala itu ada dan datang kepada kita, dianjurkan kepada kita untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan orang matinya ada. Mentang-mentang kebiasaan mendengar inna lillahi ketika orang mati, pas mendapat musibah, asal sungkat membaca inna lillahi. Setiap kita kena musibah, ya, itu disunahkan atau dianjurkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bala yang besar, yaitu
ditinggalkan oleh orang-orang tersayang, itu salah satu bala yang besar. Hal kiamat itu bala yang besar juga termasuk. Tapi ada yang lebih besar. Ya, kalau mungkin kita takut akan kiamat, tapi ada tanpa kita sadari adalah bala yang paling ditakuti Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah matinya hati untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hendak lagi dapat hidayah. Ada hendak dapat hidayah, apa ada orang kayak itu? Ada. Contoh, kita ada sembahyang, ya, kita ada sembahyang, tapi masih aman aja dalam hati, itu bukan kita yang hendak, tapi Allah yang sudah mematikan hati kita. Kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi hati kita tenang aja, kada merasa bersalah. Itu Allah yang berkehendak, itu Allah yang sudah mematikan hati kita. Pada Alhamdulillah minta kemudian hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, bala itu ada umum dan khususnya. Ada bala yang khusus sendiri masing-masing, dan ada yang umum. Yang masing-masing mungkin saat ini banyak pukul batuan, pengendaraan di belakang menurunkan batuan, semangat, film segala macam. Itu bala, itu musibah. Itu musibah yang khusus kesendiri. Tapi ada bala yang umum. Bala yang umum seperti apa? Ketika maksiat kita biarkan, maka al-bala yang maksiat sudah merajalela di kampung kita biarkan aja, maka Allah jangan salahkan Allah kalau Allah menurunkan bala. Tsunami 2004, berapa ribu manusia yang mati, meninggal dunia di saat bersih laut tsunami. Oke, secara duniawi kita tahu itu adalah ombak yang besar dan lain sebagainya. Tapi pada intinya itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi fokus kita, apakah semua yang meninggal itu adalah ahli maksiat? Ada. Bahkan ada orang yang sholat di masjid yang meninggal. Itu artinya apa? Bala Allah ketika turun itu umum, siapapun akan kena. Kalau sebuah daerah itu sudah Allah murkai, murkanya Allah pada sebuah daerah ketika maksiat sudah merajalela di daerah tersebut. Makanya kata hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum munkaran falyughayyir bi yadika. In lam tastati' fa bi qalbika. Fa in lam tastati' fa bi yadika. Fa bi lisanik. Fa in lam tastati' fa bi lisanik, fa bi qalbika. Fa huwa al iman." Kalau engkau kata Rasulullah melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya bukan tanganmu, tapi kekuasaanmu. Misal kita menjadi bupati, melihat kemungkaran kita melihat aturan. Misalnya kita melihat kemungkaran minuman keras di mana-mana, misalnya kita bikin aturan, siapapun yang minuman keras ditangkap oleh polisi. Itu mencegah bala, mencegah maksiat dengan kekuasaan. Tapi kita tidak mampu, karena semua orang punya kekuasaan. Ada yang mampu dengan lisannya aja, misalnya madahi, jangan maksiat, jangan melakukan ini. Tapi biasanya kalau orang pada jago bisa bilang benar, atau kan orang pada alim bisa dilewatinya. Maka itu aja, mana aku ya maksiat kok. Jika ada juga merasakan maksiat kok,
Cuma mustabalatul kita karena bacaan. Kemudian kadang-kadang juga kita pakai lisan menasihati dan kawan. Paling kadang juga semua pakai hati kita ingkar akan hal tersebut, melihat orang maksiat di depan mata kita, menjauh kita, itu hanya ingkar dalam hati. Ini nggak ada orang ingkar, orang maksiat berharap, itu ada ingkar, itu ada membantu, itu harus setuju dengan hal tersebut. Kita jauhi, kita dalam hati itu jangan sampai meyakini bahwasanya satu hal ini adalah hal yang boleh, hal yang tidak melanggar agama, padahal adalah hal itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Rasulullah, yang mengingkari dari dalam hati hanya adalah ad'aful iman. Itu ada paling lemahnya iman. Itu paling lemahnya iman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umat muslim adalah umat yang paling sempurna yang ada di muka bumi. Karena ada yang lebih sempurna daripada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kenapa? Kita cek lagi ayatnya. Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kenapa? Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian saling bantu-bantu untuk urusan kebaikan dan kalian saling mencegah untuk urusan kemungkaran. Ini poinnya. Ini poin kita menjadi umat terbaik. Kalau kita hilang dalam diri kita poin tersebut, ada lagi saling bantu untuk kebaikan, saling mencegah untuk keburukan, maka kita bukan umat yang baik. Fanahu bidzalik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, memberikan, menyemangati orang yang ingin melaksanakan kebaikan, dan juga mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari ada bala, ada bala yang akan menghancurkan generasi selanjutnya. Apa bala ini? Yaitu al-jahil, kebodohan. Kalau umat atau generasi selanjutnya bodoh, maka tidak ada lagi generasi baik. Mereka tidak paham apa itu sholat. Mereka cuma sholat karena melihat, bukan karena ilmu. Mereka berpuasa karena disuruh orang tua, bukan karena tahu itu adalah aturan agama atau perintah syariat. Mereka berhaji hanya untuk pamer sana sini. Fanaudzubillah min dzalik. Maka ada lagi yang namanya ibadah berdasarkan karena niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sholat yang biasa kita kerjakan, kira-kira berapa persen kita paham akan ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya? Berapa rukun wajibnya? Apa saja rukunnya? Rukunnya terbagi menjadi 3 rukun qauli, fi'li, wa ghairi. Apa saja rukun fi'li? Apa saja rukun ghairi? Apa saja rukun apa? 3 rukun tersebut. Kira-kira 100% yang kita paham. Terus bisakah kita membedakan di dalam sholat itu ada yang wajib dan ada yang
sunnah. Kemudian yang sunnah itu dibagi lagi. Ada namanya hayat dan ab'ad. Paham kita di situ sudah. Sedangkan ketika kita sholat, ada hal-hal tersebut. Bagaimana kita menggunakan sholat kita kalau kita tidak paham tentang hal ini? Ini adalah bala daripada generasi selanjutnya. Sunnah hayat adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan walaupun dengan sengaja, itu tidak membatalkan sholat. Sunnah abad walaupun kita tinggalkan, ya, walaupun kita tinggalkan dengan sengaja, itu dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu 2 sujud setelah tahiyat akhir. Nah, itu dalam sholat semua ilmu ada. Bagaimana sempurnanya ibadah kita kalau kita tidak ada paham? Maka sembahyang kita tidak bakal sempurna. Bagaimana kita harus menerima syaratnya hanya belum terpenuhi? Banyak orang yang ahli ibadah, tapi orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu di jalan. Bahkan dikatakan sholat 2 rakaatnya orang yang berilmu itu lebih bagus daripada 1000 rakaatnya orang yang jahil. Kenapa? Karena orang jahil sembahyang aja, menuruti aja, umpati aja. Oh takbir kayak ini, oh sujud kayak ini, oh itu kayak ini. Kada tahu apa hati bacaannya, kada tahu apa hati yang diwajibkan, kada tahu tumakninah wajib. Wah, gas, kada tumakninah. Maka 1000 kali orang itu sembahyang, kalau ada kewajiban atau sholat yang ditinggalkan, maka batal sholatnya, maka tidak sah sholatnya, maka tidak dihitung sholatnya. Tapi yang 1000 kali menggawi itu, tapi salah perkataan, maka kada yang sah. Makanya lebih afdal orang alim yang mengatakan 2 rakaat saja. Kenapa? Karena 2 rakaat pasti lengkap. Karena dia tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang perlu digawi, mana yang tidak perlu digawi. Itu sholat saja. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Banyak ibadah kita yang kita lakukan, tapi yang paling banyak adalah sholat dan samaan dari sholat. Dan sholat itu kan ada mudhurnya, ya. Kenapa? Dikatakan awal ma yuhasab yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sembahyang, karena sembahyang yang paling banyak kita gawe dalam sehari. Berhaji musimnya aja, dia wajib lah. Ya Allah, musim haji aja. Zakat apabila kita sampai besoknya aja. Puasa pas Ramadan aja. Ya, syahadat gitu. Ya, maka sholat ini yang selalu kita gawi. Makanya kita perbaiki sholat kita. Kita harus paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan-jangan kena pas imam kada bangun, bertahan baca subhanallah kayak imam gitu. Ono ketinggalan. Padahal itu bukan hal yang wajib. Itu sunnah abad. Kalau mau ditinggalkan cuma membutuhkan atau dianjurkan untuk sholat sujud sahwi. Kecuali meninggalkan daripada hal yang wajib. Tahiyat pertama, ya, tasyahud pertama itu sunnah apaan? Kalau ditinggalkan, ya, itu kada batal sembahyangnya, kecuali tahiyat akhir yang ditinggalkan itu yang mengatakan
salat. Misalnya imam pada ingat tasyahud awal, kita memaksa karena kita ada paham nih. Oh ini yang wajib, maka kita tungguin imam di bawah, batal sembahyang kita, batal. Harus empat imam, harus empat imam. Kecuali tasyahud akhir, karena tasyahud akhir adalah wajib. Kalau imam menambah, kita sudah baca subhanallah, imam pada mendengar, maka bergena di bawah. Ya, misalnya nih, kita tahiyat akhir sudah, soalnya imam pada ingat, naik pulang imam, sudah hafal keempat atau ketiga atau kedua, naik pulang imam, subhanallah di kita. Tapi imam pada mendengar, maka terus berdiri. Kadang boleh kita empat berdiri. Kenapa? Batal sholat kita menambah daripada rukun. Maka tungguin di bawah. Kita menambah rukun ke 5, sedangkan sholat cuma ada 4. Nah itu kan penting. Kalau kita kan paham, oh di Ustaz tadi mau imam aja, soalnya 4 ke atas batal sembahyang kita. Nah itulahnya sembahyang orang yang berilmu. Maka hadir dan hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kebodohan sudah menjadi normal dalam kehidupan kita, maka jangan harapkan ada lagi yang namanya orang sholat dengan benar, orang beradab, orang yang bertata krama, orang yang omongannya lemah lembut. Jangan harapkan lagi sudah. Jangan harapkan. Kenapa? Kebodohan sudah merajalela. Contoh, mungkin bisa jadi kebodohan sudah merajalela, bisa jadi di zaman kita ini, bisa jadi. Kita tidak pernah tahu. Makanya sebisa mungkin kita cegah kebodohan ini. Ya. Jangan sampai biasa saja anak datang sekolah, jangan sampai biasa saja kalau anak meninggalkan sholat, jangan. Karena kalau sudah terbiasa, jangan berharap, kayaknya takutan ayat Allah, jangan berharap itu. Karena ada pendidikan yang instan itu ada. Maka pendidikan anak generasi selanjutnya itu adalah tanggung jawab kita. Walaupun kita bukan orang yang berilmu, usahakan anak kita yang berilmu. Contoh, abahnya Imam Ghazali rahimahullah, yang kita kenal Imam Ghazali ya. Imam Ghazali punya banyak kitab, punya banyak amalan dan lain-lain. Dia tahu nggak, abahnya itu bukan orang alim, abahnya itu kuli bangunan. Tapi setiap hadir majelis, apa diniatkan? Ya Allah, semoga anakku alim. Ya Allah, semoga anakku alim. Ya Allah, semoga anakku alim. Setiap majelis diniatkan seperti itu, berdoa seperti itu. Akhirnya apa? Doa Allah menjadi terkabul. Ya, bagaimana besarnya Imam Ghazali. Bahkan dikatakan kalaupun Imam Ghazali hendak mulai madhab baru daripada 4 madhab ini, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bisa. Tapi Imam Ghazali tidak tahu. Itu bukan orang yang alim kitanya. Tapi anak menjadi generasi yang alim. Karena yang lebih membahagiakan daripada orang tua yang ketika meninggalnya anaknya berbakti terus-menerus dengan mengiringi Fatihah, Yasin dan lain-lain. Kalau kebahagiaan orang tua itu di harta, anak berharta, oke, kita lihat apakah dengan hartanya itu karena menyusahkan kita di akhirat. Bisa jadi dengan hartanya yang zakat telah dari dikeluarkan dan lain-lain, maka itu akan menjadi azab buat kita. Fa'na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu wahai hadirin dan hadirat, hal yang paling membahagiakan untuk anak kita, untuk kita, kepada anak-anak kita adalah ilmu yang bermanfaat.
Kalau meninggal Bani Adam, kita idza mata ibnu Adam inqata'a illa bithalas. Kalau manusia itu sudah meninggal, semua amal terputus kecuali 3 hal. Ya, yang pertama waladun salih, ya, anak yang saleh, atau ilmu yang yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, atau shadaqatun jariyah, dan sedekah jariah. Tapi kalau kita berisi anak yang saleh, tiga-tiganya ini kita dapat sudah. Tiga-tiganya kita dapat. Harta yang kita keluarkan ke sana anak kita adalah sedekah jariyah. Kemudian anak yang soleh kita sudah dapatkan. Ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh anak kita itu sudah kita dapatkan. Maka tiga-tiganya akan kita dapatkan di anak yang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu beruntung, mempunyai generasi-generasi dengan kepintaran, kecerdasan, agar Islam. Kemudian Allah jauhkan kita dari bala-bala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Ini